dapat telur iguana dari Om Yoga. Asik. Ini telur iguana nih. Nih telur apa nih Om? Iguana merah, nggak tahu nih. Cuman karena nggak berani kan, belum pernah netasin, kayaknya serahin sama yang ahlinya aja lah. Ya, Oke, asik. Kita lanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di sini kita kedatangan teman nih. Nah, ini teman Bang Boy nih. Silakan kenalin namanya Om. Namanya Om Yoga. Asik. Ya, dari Arengka. Asik. Nih teman Bang Boy juga nih dan pencinta reptil. Selain reptil main apa aja Om? Sebetulnya reptilnya kan senengnya gara-gara ngeliat ada konten-konten orang Ya. hobi-hobi reptil. Ya, Terus benar. coba. Kebenaran jumpa sama Om Boy. Jadi ini belajar sama Om Boy. Oke, kita sama-sama belajar teman-teman. Oke, jadi teman-teman seperti yang video di awal tadi, Om Yoga ini melihara iguana teman-teman. Nah, di sini ada beberapa telur iguana, ada sekitar berapa nih Om ya? Aduh, tadi lupa juga. Ada 1, 2, 3, 4, 5, mungkin sekitar ada lebih kurang 30-an nih Om ya. Iya. Nah, jadi Om ini punya iguana. Iguana apa Om di rumah? Iguananya itu ada yang hijau sama yang merah. Merah. Cuma untuk spek apa namanya aslinya nggak tahu. Kayaknya kemarin apa ya Om? Kalau dari apa iguananya? Nah, iguana kan ada beberapa, dari Peru, Colombia, El Salvador. Kira-kira iguana Om, kalau El Salvador biasanya sih yang ada cula gitu. Nah, kayaknya di rumah itu ada culanya. Nah, Iya. sepertinya itu iguana El Salvador. Berarti ini Oh, telur yang dari indukan super red atau kayaknya green? super red cuman ya umurnya memang baru ini telur yang kedua kalau nggak salah. Yang tempo hari pernah kan lolos cuman nggak jadi ya. Nah, iya. Ini yang kedua Om. Oh, ini yang kedua Iya. ya. Nah, sekarang ini kita akan coba netasin. Kita udah siapin nih media-media tetasinnya seperti kokopit, perlite. Nah, ntar kita tunjukin deh medianya seperti apa. Nah, ini telurnya bentuknya seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Lonjong bulat gitu ya. Nah, kalau telur ini hidup apa enggaknya, biasanya kita center nih di tempatnya yang agak gelap gitu, Om. Oh, iya. Kalau misalkan ada kayak bulatan, kayak ada bulat terus ada urat, nah berarti itu telurnya hidup. Oh, iya. Tadi dicek nih kayak hidup nih telurnya. Masa ya? Iya, hidup. Berarti kayak pakai senter gitu ya? Iya, senter. Kalau pakai kamera HP gini bisa nggak ya? Kalau pakai kamera HP, Pakai cahaya ininya. bisa sih Om. Heeh. Cuma kan ini kan, nah itu, Oh, nah itu dia iya, ada urat-urat merah gitu ya. Nah iya. Oke, Ntar oke, kita oke. tunjukin nih urat-uratnya seperti apa gitu. Oke. Dan sekarang apa itu media-media tetasinnya? Nah ini ada apa ya? Gimana ya mau bilangnya? Ini ada perlet. Nah jadi Kayak perlet, pasir ya? kayak pasir. Jadi perlet ini nih sebenarnya untuk pupuk tanaman nih. Nah ini untuk pupuk tanaman. Cuma kita bisa nih menggunakannya untuk tetasan telur reptil. Nah ini telur reptilnya nih, ini telur Jadi iguananya. kalau yang apa banyak pasir gini nggak apa-apa nih Om Boy? Nggak masalah, Nggak masalah ya? asalkan jangan nyentuh ke kotoran iguana sama nyentuh ke kawat yang berkarat. Takutnya kan ada bakteri nyangkut ke telur si iguana. Iya. Nah jadi telur iguana ini teman-teman, kalau misalkan dia ngeluarin iguananya ini ngeluarin telur gitu, pasti ada kayak lengket-lengket gitu, masih basah kayak ada cairan gitu. Iya, benar-benar. Nah kalau dia nyentuh ke kawat atau nyentuh ke kotoran, bakalan ada bakteri yang lengket di telur itu. Jadi pas kita coba tetasin gitu, jadi ada bakteri, ada jamur gitu yang akan tumbuh di dalam telur ini teman-teman. Oke, ini seharusnya teman-teman ya, dan seharusnya juga nih Om, telur ini kita kasih tanda nih. Oh gitu. Kalau misalkan dia keluar, misalkan keluarnya berserakan kayak gini nih, sekitar 1 jam kita kasih tanda nih di atasnya. Oh, maksudnya biar apa tuh? Tanda maksudnya tuh biar tahu embrionya tuh yang mana sempurnanya. Kadang kan
takutnya di atas kebalik-balik ya. malah nanti iguana itu bisa jadi cacat teman-teman, ekornya bengkok atau badannya bengkok karena struktur pas keluar pas kita tetasin berbelok-belok gitu. Jadi Berarti embrionya yang apa? Yang di dalam tengah. yang tadi yang ada kayak ada usus Khususnya tadi di atas. biasanya sih itu di bawah. Oh, gitu. Selama pengalaman itu di bawah. Heeh. Jadi nanti kita kasih tanda yang bagian uratnya itu di bawah, terus yang bagian apa itu kita kasih spidol nanti, kita kasih tanda. Jadi nanti kalau misalkan kita mau ngubah medianya, apabila kan sekarang kan sering hujan nih, Hujan terus. nah sering hujan, kalau misalnya tempatnya terlalu dingin, kita ganti nih ke tempat perletok gitu. Ini kan ada campuran nih, di bawahnya kokopit. Gunanya biar ada kelembapan pas kita inkup gitu. Nah, jadi kalau misalkan terlalu basah, ya udah kita pakai yang perletok aja. Sebenarnya kalau pakai perletok bisa juga. Cuma kan kalau menurut Bang Boy ini ya macam-macam variasi deh. Ada yang pakai kokopit aja, ada campur di atasnya perlet, bawahnya kokopit. Ya sekarang tuh lihat situasi cuaca sih sebenarnya. Kalau suhu stabil nggak masalah pakai perlet doang gitu. Dan ada juga menggunakan pasir natasin telur iguana ini. Ya sebenarnya tujuannya medianya ada yang berbeda-beda, tapi tujuannya kan kita buat tetasin telur iguana. Nah, pasti teman-teman yang lain juga mungkin ada yang pakai ini, pakai serbuk kayu mungkin ada atau apa gitu kan. Tapi ini nggak perlu pakai inkubator itu bisa ya? Pakai ini aja ya. Pakai ini aja. Nanti kan pakai ini lagi, pakai styrofoam. Kita pakai styrofoam nanti biar gunanya kelihatan tuh kalau misalkan ada bakteri atau apa. Kalau styrofoam kan kita tutup kan tinggal gampang rapat dia. Iya. Kalau kayak ini kan kita kasih plaster lagi, agak ribet sih. Berarti kalau harus kedap styrofoam. ya? Kedap sama. Nah, iya harus kedap. Nah, ini jadinya kita susun nih teman-teman. Susun rapi aja. Ini muat nggak ya kira-kira tempatnya? Ini nggak boleh rapat-rapat ya? Jangan rapat-rapat. Takutnya kan ketika ada yang busuk, Nggak kalau keluar. dia rapat bisa nularin Nular ya? ke telur yang lain gitu. Nah, ini kita susun nih. Susun ya. Ya. Ini kayaknya bagus nih telurnya. Mau aja. Mau aja kita coba aja nih. Kita try ya. Ini ada berapa telur ya? Di sini 6 kali 3. 18, 27. Ya oke teman-teman, di sini ada telur iguana, jumlahnya sekitar 27. Kita nggak tahu nih bisa netes apa enggak. Iya benar. Terkadang telurnya bagus, tapi pas kita coba tetasin ya kena faktor cuaca kan. Jadi telurnya itu terlalu lembab sehingga berjamur gitu. Tapi kalau bisa sih kita perhatikan setiap hari. Apalagi kalau misalkan kalau misalkan teman-teman nganggur, nah pasti banyak tuh waktu untuk memperhatikan telur Ini nggak perlu harus iguana. dipendam ya? Cukup diginiin aja ya? Sebenarnya ada juga yang dipendam gitu, ada juga yang disusun gini. Ya seharusnya sih sebagusnya dipendam gini aja. Gunanya biar telurnya nggak gelinding-gelinding gitu. Dan nanti kita perbaiki lagi nih Om. Oke. Di sini ada berapa tadi? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, mau gak dia netas nih. Nah, sebenarnya ada nih contoh telur yang udah Bang Boy tetasin, hampir udah netas semua. Ya, kalau mau teman-teman lihat juga, nah, ntar nih ya, kita simpen dulu nih telur iguananya. Jadi tentang iguana udah oke Om ya? Oke. Ini telur iguana super red Om ya? Iya. Ini telur iguana super red. Umur iguananya berapa Om? Kurang lebih setahun, hampir 2 tahun. Hampir 2 Hampir tahun. 2 tahun. Lebih lah tuh mungkin ya Om ya? Mungkin. Nah, jadi iguana ini teman-teman, ketika udah masuk umur kayak 2 tahun atau 2 tahun ke atas, itu udah bisa nelur teman-teman. Dan kalau untuk iguana jantan itu umur 1,5 tahun udah bisa kawin. Udah bisa kawin. Nah, lihat aja karakter dari iguana jantan. Kalau misalkan dia angguk-angguk, nah itu ada mau kawin. Terus lihat kandangnya juga, kalau ada cadan-cadan putih, biasanya itu udah mau mulai kawin teman-teman. Spermanya udah keluar ya. Nah oke, kita akan lihat nih contoh telur ular yang udah netas. Oke, bentar ya teman-teman ya.
Oke, ini dia telurnya nih. Ini ada berapa telur nih ya? Kemarin ada beberapa belas ekor gitu, cuma ada yang busuk teman-teman telurnya nih. Karena kemarin udah keluar ya. kemarin indukannya nih, indukan ular ini nelor, ular liar ya teman-teman ya. Jadi dia nelor di tong sampah. Jadi banyak telur yang busuk karena ada kena kotor-kotoran sampah gitulah. Nah ini dia nih telur ularnya nih. Nah itu ada yang atas, ada udah keluar nih kepalanya nih. Coba angkat aja om, kalau mau angkat aja tak apa-apa. Nah itu udah keluar dia. Basah. Iya. Ntar nih dibasahin lagi nih. Oh, ini sudah ada isinya. Udah ada. Udah tua, udah masanya keluar. Yang sobek-sobek udah masanya keluar tuh. Cuma dia masih belum mau keluar kan. Itu masih basah. Masih ada ini ya, apa namanya itu di tali pusatnya itu ada cadangan makanan. Jadi kalau cadangan makanan ular itu udah habis, dia bakalan keluar sendiri tuh. Nah ini ular yang sobekin nih. Ini? Iya itu ular yang sobekin tuh. Jadi ular nih ada punya pisau di mulutnya tuh om. Oh, gitu. Kayak pisau runcing. Jadi ini kan kalau kita pegang nih ujung mulut ini kayak ada terasa tajam gitu. Oh, ini mungkin karena di WC apa di ini ya, tong Iya, sampah ya, sampah. ada bekas ini. Ada ulat-ulatnya gitu. Bekas apa namanya? Jadi lalu hinggap gitu kan, jadi agak kurang bersih telurnya. Kemarin ini lebih kotor lagi nih om. Jadi dibersihkan ya. Ini yang udah isi semua nih ya? Ini udah isi semua dah. Ini udah masanya netas nih. Jadi contohnya seperti ini teman-teman telur ularnya. Ini kepalanya udah nongol nih. Ini agak kering dia nih. Ini kita masukin lagi nih. Mau nggak dia masuk? Nah ini om, ini ada pisau nih di mulutnya tuh. Di ujungnya ya. Nah iya. Nah itu dia menyobekin cangkang telur itu. Kering gitu sih. Hah? Kering ya? Ya kering. Dia harus perlu basah. Ya nanti mau dibasahin. Tadi kan ini. Oh, ini basah nih. Nah iya, dibasah. Gerak nih. Ini kayak kejepit nih kepala ini. Makanya dia mau masuk ke dalam lagi agak susah. Nah masuk lagi dia. Masuk dia. Masuk boy. So, oke. Mungkin itu teman ini telur ular Piton reticulatus. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Mungkin semoga ada manfaat ya buat teman-teman semua, apalagi teman-teman yang ternak iguana atau teman-teman yang pernah netasin telur iguana atau telur ular. Bisa deh kita berkomen di dalam kolom komentar, bertanya atau sharing gitu, biar wawasan kita bisa lebih luas lagi teman-teman. Oke, mungkin sampai sini dulu. Oke, mungkin sampai sini aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga share agar channel ini bisa berkembang lagi. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye. Oke, mantap.